Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik. Ada yang malas? Ya. Ada semangat? Semangat. Ada yang pura-pura? Ya. Baik, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam layanan Klasik Bimbingan dan Konseling. Hari ini Bapak akan memberikan satu materi dengan bagaimana saya akan nanti memberikan satu materi 7 jurus BK hebat yang akan saya nanti salurkan kepada anak sekalian. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi bekal kalian untuk bisa kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Materi hari ini adalah ini kelola emosi, ya. Kelola emosi yaitu jurus kedua. Sebelum kita lebih jauh, saya ada sedikit permainan, ada namanya spidol hebat. Kebetulan hari materinya hebat, ya saya mau kasih juga ini spidol saya ini hebat, ya. Apa ini? Spidol hebat. Namanya? Apapun yang dilakukan di spidol ini, kalian harus ikuti. Kalau dia begini cuci balik, enggak lah, ya. Jadi kalau ini serong ke kanan, kamu harus serong ke kiri. Ikuti gerakannya ini. Ke sini ya, kamu ke kiri. Ini ke kanan. Siap? Kalau dia ke depan, kalian juga ke depan. Kalau dia ke belakang, kembali posisi normal. Ke belakang. Ya. Oke, siap? Siap. Disertai dengan suara. Kalau ke kanan, hi. Kiri. Yang kirimu hi, kalau ke kanan ho. Kiri apa? Ke depan apa? Ha. Ya, ha. Ya, kalau di atas tidak ada suara, ini. Jadi kalau di atas berdiri Ki, ya. Ya, ada kalau ke atas ini berarti berdiri Ki tanpa suara. Siap? Siap, Pak. Kita mulai permainan, siap? Siap. Ya, pasal di sini. Itu hebat, silakan bereaksi. Dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan. Bertumbuh harapan bersama, ayo kita wujudkan, mendidik dengan
frekuensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Jujur mereka hebat, bersama murid jalankan debat. Jujur mereka hebat, jujur dan beriman. Ya, baik. Selanjutnya ya, jadi materi hari ini adalah jalin koneksi. Di mana dalam materi ini siswa tujuannya adalah murid mampu menjalin koneksi dan melakukan komunikasi empatik. Apa itu empatik? Perasaan yang betul-betul mendukung ya. Empati itu bisa merasakan penderitaan orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain, serta itu membantu. Itu empati. Nah, baik kepada guru, murid, orang tua ataupun di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini tujuan materi kita hari ini adalah menjalin koneksi. Adapun kegiatan yang kita lakukan sebentar adalah ada beberapa tahapan. Ada namanya ARKA. ARKA ini singkatan dari A, aktivitas, R, refleksi, K, konsep, kemudian A, aplikasi. Jadi ini nanti semua kita akan lalui dari tahapan-tahapan ini. Jadi tahapan pertama kita masuk aktivitas. Ya. Nah. Paham ya? Ya. Oke. Nah, kemudian sekarang kita masuk di kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan aktivitas. Ini ada simbolnya di atas, kegiatan aktivitas. Nah, sekarang mungkin kalian sudah berpasangan ya, pas ya, saling berpasangan. Jadi, kamu pakai itu. Ya. mendengarkan atau melakukan komunikasi yang baik. Tadi bukan aktivitas lain. Kalau si B Sama, kita juga. padahal diam gitu dong. Apakah itu bukan komunikasi efektif? Tidak ada empatinya, betul. Nah, kalau bagian 3 bagaimana? Komunikasi ketiga? Ya. Apakah komunikasi efektif? Efektif. Kenapa bisa? Karena saling berbicara. Masa sih? Iya, Pak. Saling berbicara tetapi Tanpa jeda. tanpa jeda. Tahu maksudnya tadi itu apa artinya tadi? Sama-sama berbicara. Ya.
Tidak jelas. Nah, berarti ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga termasuk komunikasi tidak Efektif. efektif. Jadi semuanya tidak efektif. Masa sih? Ronde pertama atau Anda baca buku misalnya. Nah, ronde kedua juga termasuk tidak efektif. Kenapa? Hanya diam saja, tidak ada pulsa. Hanya diam saja, ada apa masalahnya? Ya. Terus ronde ketiga, wah sama-sama punya pulsa ini. Nah, cowok terus jadi tidak tenang, tidak menyatu. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari sebuah komunikasi efektif. Makanya tadi awalnya dengan bercerita-cerita supaya kamu tahu ternyata komunikasi tadi itu kurang efektif. Nah, sekarang ada yang tahu apa itu komunikasi efektif? Ayo, Surya misalnya Surya, apa itu komunikasi? Saling berbicara. Ya, saling berbicara. Tepuk tangan dulu buat Surya. Ada yang lain? Perempuan yang wakil perempuan. Husna, apa itu komunikasi atau apa itu yang disampaikan kalau kita berkomunikasi? Melakukan interaksi timbal balik dengan orang lain atau lawan bicara. Tepuk tangan buat Nora. Ya, itu betul apa yang disampaikan oleh siapa? Surya. Sampaikan juga oleh Naura bahwa komunikasi itu adalah perbincangan antara dua orang dan saling melengkapi. Kita masuk ke konsepnya. Kita masuk ke tahap ketiga sekarang, konseptual. Komunikasi itu seperti yang dibahasakan di atas adalah kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran atau gagasan. Ya, si A tadi punya gagasan tapi si B nggak merespon. Ya, berarti ini ada terjadi dua arah. Jadi kalau nggak terjadi di dua arah, apakah tadi sudah terjadi? Enggak, karena ada respon. Berarti ketika kata kuncinya adalah ketika terjadi dua arah, saling melengkapi, saling merespon, berarti itu yang namanya adalah komunikasi efektif. Paham? Jadi komunikasi itu adalah kegiatan pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan yang terjadi antara dua belah pihak. Ya, saling melengkapi. Paham ya sampai di sini? Kita lanjut ke unsur-unsur komunikasi. Ya, unsur-unsur komunikasi dimulai dari komunikator. Siapa itu komunikator? Misalnya si Naura, orang yang pertama kali menyampaikan informasi. Nah, kemudian Naura punya pesan. Apa itu ide atau informasi yang disampaikan di siapa namanya? Aisyah. Siapa? Ica. Ada informasi dapatkan tadi ada kebijakan gitu. Siapa yang menang? Ini yang menang. Itu termasuk idenya. Jelaskan? Nah, kemudian ada media sarana komunikasi ya terkait dengan OSIS. Atau apakah kalau laki-laki misalnya siapa? Ada komunikan. Nah, ini nih lawannya siapa? Aslan lawannya komunikan yang menerima informasi itu. Lalu ada umpan baliknya dari Aslan atau Ica tadi ada umpan balik. Oh iya, seru sekali tadi itu. Suka sekali tadi kita bagus memangnya. Atau itu
dan menghargai orang. Jadi itu ya. Jadi mata itu mengibaratkan menghargai orang dan mendengarkan. Nah, itu. Kemudian terakhir R, harus rileks, jangan ada beban. Ya, kalau ada bebanmu di rumah jangan bawa ke sekolah. Terus itu nak pasti terjadi komunikasi tidak efektif. Ya, jadi soler ya. Kita baca lagi sama-sama. Apa itu S? O. L. E. R. Paham? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Lanjut. Thank you, terima kasih. Jadi mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan kalian bisa kuasai. Untuk membuktikan bahwa kamu menguasai materi itu, saya punya tugas ya, yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Bisa? Bisa. Saya bagi kelompok menjadi 6 orang, 6 kelompok. Jadi saya minta, saya berhitung saja 1, 2, atau 5 saja ya, atau 5 kelompok. Kita berhitung diacak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, gitu ya. Siap? Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi.
Ya, silakan. Ya, baik. Ayo, saya siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, saya Hanifah Faisal dan saya Bilang. Saya Muhammad Fajri Kurniawan. Saya Sudah Maja. Saya Faizal Nisa. Saya Sapur. Ayo semangatnya ya. Satu, jelaskan apa itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian pesan dari pekirim kepada penerima dengan jelas dan cepat. Oke, dengan jelas dan cepat. Betul. Lanjut. Apa tujuan dari komunikasi? Satu, informasi mudah dipahami. Dua, memahami bersama dan menyampaikan. Tiga. Pesan mudah diterima orang lain. Empat. Mengiyakan hal yang baik. Tiga. Bagaimana kita seharusnya menjadi pembicara yang baik dan dengan gaya. Siapa materi yang baik, topik yang akan disampaikan, kenali dengan pendengar, menggunakan bahasa yang jelas dan sopan. Jaga kontak mata dan sikap tubuh. Gunakan intonasi suara yang tepat dan simpulkan isi pembicaraan. Terakhir, nomor 4. Sekali ada yang mau ditanyakan? Dan kelompok 5 ada yang mau ditanyakan. Ya. Mengapa komunikasi efektif itu penting? Ya, kenapa komunikasi itu penting? Nah, ayo. Mengapa komunikasi efektif itu penting? Penting. Apa pentingnya? Ya. Ayo. Ayo. Karena mudah dipahami. Siapa materi yang baik, pahami topik dengan Apa? Apa pentingnya? Komunikasi efektif itu Silakan dibahasakan sendiri nak. Berdiskusi itu di atas. Ini nih, saling memberikan karena pendapat. komunikasi kita dapat melakukan interaksi sesama lawan jenis dan Lawan bicara. lawan bicara dan menyampaikan informasi-informasi yang penting. Oke, sudah diterima ya, sudah diterima ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Sikat. Sikat. apa akibatnya jika komunikasi tidak efektif? Apa? Jadi terbaca adalah jadi pembelian, Hah? jadi baku bombe, Ah. baku wasir. Ya, satu kembali, satu kembali, kelompok 5, satu lagi. Jelasin kelompok ini. Apa yang pertanyaannya? Dengan paham? Ulang-ulang pertanyaannya. Hambatannya apa saja? Lawan bicara dari mendengarkan, Ya, terus lain nabi saat lain nabi saat kita berbicara. Oke. Melakukan gerakan lain dan lain-lainnya. Satu lagi, Pak lainnya kita jawab. Bagaimana cara menerapkan komunikasi efektif? Ya, bagaimana cara menerapkan komunikasi efektif? Udah cukup dulu. Cukup. Bagaimana cara menerapkan komunikasi efektif? cara
tiga. Baik, semua fokus ya. Jadi alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tadi. Apa materinya tadi? Komunikasi. Efektif. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa anak-anak setelah mengerjakan tugas kelompok, kalian sudah memahami apa itu komunikasi yang baik, apa itu tujuannya, apa hambatan-hambatannya, dan apa itu mendengarkan, apa rumus mendengar jam, ya dengar jam. Nah, jadi komunikasi itu saya ambil kesimpulan bahwa terjadi pertukaran ide atau gagasan yang disampaikan kepada orang lain. Jadi terjadi dua arah, ada umpan balik, ya ada umpan balik dari komunikan dan dari audiens. Apa itu audiens? Lawan bicara kita. Jadi mudah-mudahan materi ini tentang jalin koneksi dengan submateri komunikasi efektif bisa nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya karena kenapa? Banyak terjadi kesalahpahaman, banyak terjadi perkiraan misalnya karena terjadi komunikasi yang tidak efektif. Selalu menyindir, itu komunikasi tidak efektif. Membuli dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, itu juga komunikasi tidak efektif. Saya harap di kelas ini jauh dari itu. Jadi semua menerapkan komunikasi efektif. Ya, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.